Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 Agustus 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Saya sekarang berada di ruangan kerja saya, dan hari ini saya akan membaca Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dan memberikan renungan bertepatan dengan hari Rabu pekan biasa yang ke-18. Sekarang saya bacakan Injilnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Tuhan saja mengapresiasi iman manusia. Saya pernah menghadiri sebuah acara gathering di sebuah lingkungan. Acara gatheringnya sederhana sekali, tetapi sangat mengesankan. Pembawa acara itu berkali-kali mengapresiasi semua peserta gathering atas partisipasinya ketika mengakhiri gathering itu. Hal yang mengesankan saya adalah meskipun tidak ada hal-hal istimewa yang membuat kita bisa berkata wow atau memberi jempol yang besar, namun kemampuan memberi apresiasi itu membawa dampak yang sangat besar. Ada rasa percaya diri meningkat. Ada perasaan dihargai oleh sesama yang hadir. Dan dari sini muncul tekad dan niat yang baru untuk berjuang menjadi lebih baik lagi. Maka dalam gathering berikutnya, semua acara sangat lancar dan menyenangkan. Ternyata kemampuan untuk mengapresiasi itu sangat perlu
dan harus. Tuhan saja mengapresiasi iman manusia. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Injil, kisah Yesus yang sangat indah. Tuhan Yesus melakukan perjalanan yang oleh penginjil Matius menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kita bisa membayangkan sebuah perjalanan yang cukup jauh dari pantai Danau Galilea ke daerah Tirus dan Sidon yang berada di luar komunitas orang-orang Yahudi. Jarak antara Danau Galilea dan kota Tirus adalah sekitar 63 km. Masih ditambah lagi jarak sekitar 39,3 km untuk mencapai kota Sidon. Tirus adalah sebuah kota pelabuhan utama di Fenisia pada masa itu. Saat ini termasuk wilayah negara Libanon. Demikian juga kota Sidon atau yang dikenal saat ini kota Saida. Kedua kota ini dianggap merupakan daerah orang kafir karena berada jauh di luar komunitas Yahudi. Konsekuensinya adalah tidak ada keselamatan bagi bangsa-bangsa yang saat itu masih dianggap asing atau kafir. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini ternyata berani melawan arus. Dia justru menyingkir ke sana dan bertemu dengan seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang sakit karena kerasukan setan dan sangat menderita. Bisa dibayangkan, seorang Yahudi pergi ke luar komunitas Yahudi bertemu dengan seorang wanita. Bagi orang Yahudi saat itu sangat berbeda. Dan apa yang terjadi dengan wanita Kanaan yang anaknya sedang sakit itu? Dia malah mendekat dan memohon kepada Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Lihatlah bagaimana wanita ini mengenal Yesus. Yang pertama, dia melihat sosok Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, dia mengenal Yesus sebagai manusia. Maka dia menyapa, "Anak Daud." Kemudian dia berdoa, dia memohon, "Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita asing ini ternyata memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Wanita ini sedang berdoa, memohon pertolongan Tuhan Yesus tanpa melihat siapakah dirinya. Tadi saya katakan, ini adalah wanita asing bertemu dengan seorang pria Yahudi. Bagaimana reaksi Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus mula-mula tidak mendengar wanita ini, sehingga para muridnya saja mengambil jalan pintas. Para murid mengambil jalan pintas. Mereka datang kepada Yesus dan mengatakan, "Suruhlah wanita ini pergi, karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Saya katakan tadi, ini adalah jalan pintas yang dilakukan oleh para murid. Dengan demikian, perkaranya kan akan habis. Nah, itu adalah pikiran manusiawi dari para rasul. Saya yakin kalau seandainya kita saat itu bersama dengan Yesus, mungkin ada di antara kita juga yang seperti para rasul.
Lebih mudah ikut jalan pintas, suruh dia pergi, daripada dia ikut sambil berteriak-teriak. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sebagai seorang Yahudi berani berbicara dengan seorang wanita asing. Dia berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wanita ini luar biasa. Kalau orang itu sudah punya iman, dia tidak akan takut kepada Tuhan. Maka wanita ini tidak menyerah. Dia tetap tekun berdoa, tekun memohon kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus tetap menguji iman wanita itu dengan berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wanita ini semakin berani kepada Yesus. Dia bahkan berkata, "Benar sekali Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sikap iman wanita ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Doa sang ibu membawa kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit. Doa mengubah segala-galanya. Tapi ini semua karena iman yang besar dari wanita itu kepada Yesus. Kisah Injil ini sangat menarik perhatian kita. Pertama, iman itu penting bagi kita. Iman itu Tuhan kasih gratis loh. Kita tidak pernah membeli iman. Kita tidak pernah membayar mahal. Tapi Tuhan kasih gratis kepada kita. Maka kita perlu memelihara iman. Kita harus memelihara iman sampai keabadian. Itu pengalaman Santo Paulus. Iman yang Tuhan anugerahkan dapat menyelamatkan diri pribadi kita dan sesama. Iman menyelamatkan kita, iman kita menyelamatkan orang yang lain. Yang kedua, kuasa doa. Iman kepada Tuhan Yesus menjadi nyata dalam doa. Wanita Kanaan ini tidak malu-malu untuk berdoa, tidak malu-malu untuk memohon anugerah kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk anaknya yang sedang sakit. Orang kalau punya iman, dia tunjukkan itu dengan bersyukur, dengan berdoa. Ketiga, semangat untuk mengapresiasi. Tuhan Yesus adalah anak Allah, namun dia dapat mengapresiasi iman dari wanita ini. Tuhan saja mengapresiasi iman wanita ini. Mengapa kita begitu sulit mengapresiasi iman dari sesama kita? Kita malah mengejek, mengolok, merendahkan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bahkan mengapresiasi. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus saja mengapresiasi wanita Kanaan ini di Tirus dan Sidon karena imannya yang turut menyembuhkan anaknya. Iman adalah anugerah yang menyelamatkan. Maka marilah kita belajar dari Yesus untuk tahu mengapresiasi. Sekecil apapun yang dilakukan oleh siapa saja, patutlah kita mengapresiasinya. Mari kita mulai mengapresiasi dalam diri kita, dalam keluarga, dan dalam lingkungan kita.
Kita mengapresiasi bukan saja kepada orang yang kita kenal. Orang asing sekalipun, kita harus berani mengapresiasi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sesederhana, sekecil apapun perbuatan itu, patutlah kita mengapresiasinya. Marilah berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tahu bersyukur, untuk tahu mensyukuri kasih dan kebaikan sama di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu atas pengalaman-pengalaman kehidupan kami setiap hari. Ya Bunda Maria, tolonglah kami untuk memiliki hati yang penuh syukur seperti hatimu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 Agustus 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.